Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan, yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur atas semangat dan kepedulian jemaat dikasihi oleh Tuhan. Selalu yang bertanya, kapan kebahagiaan onsite bisa dilakukan? Nah, kita bersyukur didukung oleh situasi yang semakin baik di negara kita, tapi jangan lupa prokes tetap harus diperhatikan. Kita berharap dan kita akan melangkah menuju kepada ibadah onsite sesegera mungkin. Namun untuk itu, kita perlu mempersiapkan diri kembali. Nah, mulai tanggal 28 November mendatang, Advent yang pertama, kita akan mengadakan live streaming pada 2 waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada pukul 8 pagi dan akan disiarkan ulang pada pukul 5 sore. Jadi kita mulai membiasakan diri kembali untuk kita boleh beribadah pada jam-jam tertentu sebelum nanti betul-betul kita melakukan ibadah secara onsite. Dan kita akan terus doakan untuk situasi yang terus membaik supaya nanti betul-betul hal ini bisa dimungkinkan. Nah, ini mohon jemaat dikasihi oleh Tuhan bisa memperhatikan warta jemaat setiap minggunya untuk boleh memperhatikan info-info apa, apakah sudah memungkinkan atau belum untuk bisa hadir di tempat. Demikian kami ingin memberikan info ini kepada jemaat dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh dukung dan kita terus doakan. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam ibadah hari ini bersama-sama kita akan diajak untuk memikirkan satu topik tentang kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun sebenarnya di antara kita yang tidak khawatir. Khawatir menyatakan bahwa kita adalah manusia, lemah dan terbatas. Menjadi masalah ketika kekhawatiran itu lebih menguasai kita. Sebab kekhawatiran dalam hati itu dapat membungkukkan orang. Karena itulah firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 22 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
sebab Ialah yang memegang kehidupan kita. Marilah dengan teduh kita membawa segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepadanya, dan biarlah Tuhan itu menyapa dan meneguhkan kita melalui ibadah pada hari ini. Mari kita teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kekhawatiran itu dapat merenggut pujian dan sukacita kita. Karena itu di tengah kekhawatiran, biarlah kita senantiasa disadarkan untuk menaikkan pujian kepada Allah. Sebab kekhawatiran terbesar manusia yakni dosa, persoalan yang terbesar manusia yakni dosa telah diatasinya. Wahyu 1 ayat 5 menyatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 1-6. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Ibu bisa dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, harus kita akui, tetap berharap dan mempercayai Tuhan di tengah kekhawatiran bukanlah hal yang mudah. Lebih mudah bagi kita mempercayai manusia, meskipun kasih mereka itu tidak tetap. Padahal firman Tuhan menyatakan kepada kita, janganlah percaya kepada penguasa, kepada manusia yang tak dapat menyelamatkan. Nah, mengapa demikian? Karena hati kita ini tidak tetap terarah kepadanya. Karena itu biarlah di dalam doa kita memohon agar Tuhan mengubah dan mengarahkan hati kita senantiasa kepadanya. Biarlah pujian ini adalah doa kita kepada Tuhan untuk Ia mengubah hati kita. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju,
seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya. Tuhan, hati kami tidak selalu tertuju kepadamu. Engkau mengarahkan kami supaya tidak berharap dan mengandalkan manusia. Namun karena kekhawatiran kami justru lebih berharap dan mengandalkan manusia, bukan Engkau. Ampunilah kami karena tidak mempercayai-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami karena lebih dikuasai oleh kekhawatiran daripada percaya akan kasih setiamu yang senantiasa memelihara. Tuntunlah kami untuk berjalan kembali di dalam kepercayaan penuh akan kasih setiamu yang senantiasa menopang dan memelihara. Tuntunlah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berfirman supaya kami jangan khawatir, pengantara satu-satunya kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Umat Allah yang kudus, marilah kita hidup di dalam kehendak-Nya. Dan inilah kehendak-Nya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat yang telah mengalami kekhawatiran, namun tetap teguh berdiri di dalam iman. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Kepada beliau kami persilakan.
Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkaryalah tengah-tengah kami. Mampukan kami ya Tuhan menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Setiap hari kita bertemu dengan rekan-rekan, dengan saudara, teman, keluarga, dan sebagainya. Permisi tanya, ada yang datang kemudian berkata kepada kita, "Permisi, saya mau khawatir." Ketika kita mendengar hal itu, mungkin beberapa reaksi bisa terjadi dalam diri kita, bukan? Orang ini mau apa ya? Mungkin begitu. Khawatir apa? Atau mungkin kita bahkan berpikir, oh podo, ternyata saya juga sama. Kamu mau khawatir, saya juga mau khawatir, gitu ya. Berbagai macam yang lain, dan kita harus akui memang yang namanya kekhawatiran itu datang setiap hari, membuat kita berpikir ini dan itu dari berbagai hal. Itu normal. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan tadi sudah dimulai dengan kata-kata, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa Yesus bercerita seperti itu? Kita melihat cerita sebelumnya, di perikop sebelumnya dengan jelas dikatakan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang yang waktu itu ada yang tanya begini, "Tuhan, tolong dong jadi juri," tanda kutip gitu ya, saya terjemahkan jadi, "supaya saudaraku itu loh bagi warisan sama aku." Yesus bilang, "Loh, kamu itu kok ngangkat aku jadi juri, itu piye toh?" Kemudian dia berbicara dengan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, dikatakan di situ. Kenapa diistilahkan bodoh? Karena ternyata Yesus sedang berbicara, menggambarkan orang yang dikatakan bodoh ini seperti apa. Orang ini hanya berpikir tentang kekayaannya. Dia waktu itu kan mungkin seorang pengusaha, dalam arti waktu itu agraria ya. Jadi punya hasil bumi yang berlimpah-limpah luar biasa. Punya lumbung itu kurang, tambah lagi, banyak. Dalam jumlah yang begitu luar biasa, seolah-olah dia merasa aman, nyaman. Dia bisa mungkin ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang, nikmati hidupmu, seolah begitu. Tapi kenapa dikatakan bodoh oleh Yesus? Ketika itu dia berkata, jika pada malam itu jiwamu diambil oleh Tuhan, kamu mau apa? Dapatkah hartamu itu bisa menjamin kamu? Disinilah sebenarnya dibicarakan oleh Yesus.
Dan kemudian masuk dalam perikop ini, makanya dia berkata kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Makanya tadi seperti disinggung oleh Yesus tentang gudang dan lumbung ketika bicara tentang burung gagak. Tidak punya, mereka tidak bisa bangun seperti itu. Tapi Yesus tetap mengatakan Allah yang memelihara mereka. Nah, pokok-pokok pikiran inilah sebenarnya membuat manusia itu seringkali khawatir. Nah, makanya sampai tadi istilahnya dikatakan orang yang kurang percaya atau yang tidak mengenal Allah, orang yang berdosa, itu hanya memikirkan hal-hal duniawi semacam ini. Nah, kemudian Yesus memberikan resep kepada para muridnya. Jangan khawatir. Kenapa kok tidak boleh khawatir? Kita lihat ini ya. Yang pertama, ayat 24, 27, 28 dikatakan berulang kali. Coba perhatikan. Dipakai dua istilah di situ. Satu, burung gagak. Kedua, bunga bakung. Dikatakan di sini masing-masing kalau kita lihat, mereka tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Misalnya tadi dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang. Untuk nyimpan maksudnya ya. Yang bunganya tidak menenun, tidak memintal. Nah, tapi mereka sebenarnya dikatakan jauh lebih sederhana kalau kita dalam pandangan manusia. Apa itu? Itu sangat-sangat sementara dan sangat tidak berarti seolah begitu. Mereka seolah-olah diem, tidak apa-apa, yang bahasa itu bisa bergerak, tapi tidak bisa memproduksi, mempersiapkan, dan sebagainya. Dalam pandangan manusia itu hanya dipandang sebelah mata. Tapi yang begitu sederhana, begitu kecil, Tuhan peliharakan. Tuhan mencukupi mereka, bahkan memintal mereka, tanda kutip bunga tadi ya, dibuat begitu indahnya sehingga kita bisa nikmati bukan keindahannya, meskipun sangat-sangat singkat. Di sini jelas yang dikatakan oleh Yesus, Tuhan memelihara ciptaannya. Yang kedua, kita lihat lebih lanjut di ayat 25 sampai 26. Manusia kelihatannya begitu kompleks. Kalau kita lihat kemampuan manusia memang wow, luar biasa, banyak hal yang bisa dilakukannya. Tetapi harus kita akui, kita sangat-sangat terbatas. Buktinya, meskipun dikatakan tadi misalnya bisa menenun, bisa memintal, bisa bikin gudang, bisa nabur, bisa nuai, tapi kita tidak bisa menjamin itu yang kita lakukan apakah akan berhasil atau tidak. Kita tidak bisa menjamin. Nah, dikatakan di sini kita dibandingkan dengan bunga bakung dan burung gagak tadi. Mereka tidak bisa, kita bisa. Tapi sama-sama kita tidak bisa jamin. Sama-sama terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Meskipun kelihatannya kita aktif ini itu. Tapi kita tidak bisa menumbuhkan, menghasilkan sesuatu. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita. Di sini kembali ditekankan tentang pemeliharaan itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, Yesus tadi bilang, lu buat apa kalau gitu kamu itu khawatir? Kenapa kamu mesti khawatir? Kamu khawatir pun bisa menambah hidupmu? Nggak bisa, dia bilang. Tetap nggak bisa. Nah, justru kalau kamu khawatir, kamu malah menghambat kemajuan dirimu. Inilah yang seringkali bertolak belakang dengan cara pikir dunia ini. Dunia seringkali merasa apa? Aku harus berusaha dengan segala kemampuanku, aku berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupku sendiri. Itu dunia. Makanya ketika dia mulai mentok sana, mentok sini, dia mulai khawatir. Waduh ternyata tidak bisa, waduh kok ternyata tidak bisa. Dan seringkali hal-hal semacam itu kemudian dia mencari aman, dia kemudian membuat seandainya, nah ini mulai. Seandainya dia punya harta yang banyak, menjamin dia. Di sini kembali pokok permasalahan yang utama sebenarnya yaitu apa? Mereka menggantikan posisi Tuhan sebagai sang pemelihara itu digantikan dengan yang sementara yang sebenarnya justru tidak bisa menjamin apa-apa. Inilah yang membuat manusia khawatir. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan pada kita, Tuhanlah pribadi yang berkuasa untuk memelihara dan mencukupkan, memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup, bukan harta kekayaan kita. Dan di ayat yang ke-29-30 dikatakan dengan jelas, orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa Yesus memberikan sebutan seperti ini? Ya tadi berkaitan dengan orang dunia, cara berpikir dunia itu. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat fisik. Mereka pikir kalau punya ini, punya itu bisa menjamin hidup mereka. Dengan kata lain,
Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Sebenarnya tadi harus diakui, mereka sangat-sangat terbatas. Dan justru disinilah mereka harus sadar. Ketika mereka melupakan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan sama sekali, mereka sebenarnya sudah lupa siapa mereka dan oleh siapa mereka diciptakan. Ini bukan cuma masalah fisik, makan, minum, dan sebagainya. Bukan cuma itu yang dimaksud. Sebenarnya Tuhan sedang berkata, kamu itu juga hidup bukan masalah fisik tok loh. Kamu itu juga harus pikirkan rohanimu. Makanya tadi kasih saran, nanti kita akan lihat ya. Mereka jangan hanya memikirkan secara fisik aja. Jadi mereka sebenarnya boleh dikatakan tidak anggap ada Tuhan. Lu bayangkan. Ini dia bicara dengan orang Yahudi yang notabene mengenal hukum Taurat. Tapi dalam prakteknya mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebenarnya bukan cuma mereka, bukan? Kita juga demikian. Dengan begitu gampangnya kita lupa. Ketika ada kesulitan, ada kekhawatiran, ya ini karena salah pikir tadi. Kita dengan mudah seolah-olah Tuhan itu disingkirkan. Kemudian kita hanya berpikir, bagaimana caranya aku bisa mengatasi itu. Di sini makanya tidak heran kalau ternyata mereka merasa khawatir karena tidak melibatkan Tuhan. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan selalu berpikir, kemungkinan ada dua. Yang satu, Tuhan itu tidak ada. Atau Tuhan itu tidak tahu apa yang diperlukan oleh manusia di dunia ini. Ngenyek ya. Padahal Tuhan itu ada dan dia tahu persis apa yang kita perlukan untuk bisa bertahan hidup. Ketika bicara tentang burung gagak ini saya jadi teringat ada satu peristiwa di mana dalam perjanjian lama ya, kisah 1 Raja-Raja pasal 17. Ketika Tuhan memanggil Nabi Elia, ini sedang mempersiapkan untuk dia mengalami satu peristiwa yang besar lagi. Dia waktu itu sedang ribut sama Ahab gitu ya. Dan dia mengatakan, lihat ini ya, tak doano sekarang nanti tidak akan turun hujan berapa tahun ke depan. Wah, Ahab kan jengkel sehingga Tuhan bilang, Elia kamu pergi dari hadapan Ahab, kamu pergi ke sungai Kerit. Nanti bu khawatir. Tak suruh burung gagak itu memberikan daging dan untuk suplai kamu pagi dan petang. Ojo khawatir, kamu pasti hidup. Air minum dari sungai Kerit. Kalau saya perhatikan, sungai Kerit ini seperti satu tempat terpencil gitu ya, di mana tidak ada orang lain tinggal. Loh, kok bisa? Kenapa Tuhan tidak suruh dia pergi ke satu rumah di sungai Kerit misalnya, tinggal di rumah orang ini? Enggak. Justru setelah ini baru dia disuruh pindah ke Sarfat. Nah, tinggal di rumah janda di Sarfat, kita tahu cerita itu. Tapi yang di sini dia suruh tinggal di tepi sungai. Makan dikasih, disuplai oleh Tuhan. Minum pun dari sungai. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sangat tahu apa kebutuhan dan dia sanggup dan berkuasa. Kalau kita pikir-pikir, burung gagak itu kan biasanya justru mencuri makanan ya. Tapi ini malah disuruh bawa makanan. Secara logika, tidak masuk akal rasanya. Tapi itu yang dilakukan dan itu terjadi. Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Dan ini jelas-jelas adalah cara Tuhan memelihara, memimpin dengan caranya. Kita hanya diminta untuk mendengar dan taat. Dan Tuhan yang akan menolong dan menyertainya. Inilah seringkali menjadi faktor-faktor yang membuat kita khawatir, makan, minum, kebutuhan hidup ini dan itu yang terus bertambah, tidak pernah puas. Makanya kemudian Yesus memberikan cara bagaimana supaya para murid ini tidak khawatir. Yang pertama, kita kembali melihat di ayat 23. Ketika Yesus kemudian berkata kepada para murid-muridnya, janganlah khawatir tadi ya. Janganlah khawatir, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Di sini dengan jelas Yesus memberikan penekanan kepada para murid untuk mengatakan apa? Kenali prioritas. Hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Dan Tuhan sebenarnya memelihara miliknya. Kalau kita mengingat pada Efesus pasal ke-5 ayat 29-30. Kita ini adalah milik Allah yang sudah ditebus oleh Yesus. Maka sebagai anggota tubuhnya, secara logika, kita jelas-jelas dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Nah ini dia tadi saya katakan. Fokus manusia seringkali menjadikan yang sekunder menjadi yang primer. Yang kedua menjadi yang utama. Nah,
Padahal sebenarnya Tuhan bilang bukan itu. Tapi saya kasih contoh misalnya begini ya. Makanan aja, makanan. Banyak mungkin bahkan di antara kita yang memikirkan begini, waduh eman, makanan itu dibuang. Wis tak entekno, tak entekno. Loh, tak entekno, tak habisin ini loh. Bisa. Tapi dampaknya nanti bagi hidup kita itu apa? Apakah kita memikirkan hal itu? Atau mungkin kita lebih banyak memikirkan seperti ini. Banyak orang melakukan seperti ini. Mereka rela menyiksa tubuhnya. Misalnya karena apa? Makan itu tadi. Terus dia berusaha mati-matian memelihara, tanda kutip, mengupayakan bentuk tubuhnya bagus. Dia mengambil diet sangat ketat. Atau dia memuntahkan kembali, diokro-okro itu ya. Itu ada istilahnya juga. Dan itu semuanya tidak sehat. Banyak salah pikir. Atau mereka berusaha luar biasa demi pakaian yang mahal, dia memaksa tubuhnya itu harus dioperasi, entah mukanya, entah bagian tubuh tertentu, dan macam-macam. Banyak orang melakukan hal ini demi yang sekunder. Bikin susah. Belum lagi mungkin bukan makanan, bukan pakaian, tapi lebih yang tadi katakan harta kekayaan. Berjuang habis-habisan, tidak ada hari libur, tembak terus, jos. Makan pun sampai tidak ada waktu, misalnya begitu. Uang memang mungkin banyak dia dapatkan, mungkin, dan ada memang begitu. Tapi perhatikan, akibat dari ulahnya akhirnya apa? Uang yang tadi kelihatannya banyak didapatkan, akhirnya untuk apa? Ngobati dia. Jadi dia tidak bisa memakai untuk kesenangannya dia sendiri. Di sini pada percuma juga, sia-sia juga. Nah, disinilah makanya Tuhan bilang, kenali prioritas hidupmu itu apa? Bukan makanan, bukan pakaian, bukan, tapi lihatlah hidupmu. Dan itu dicantolkan dengan apa? Ayat 31. Carilah kerajaan Allah. Tuhan mengembalikan kita kepada fokus yang sebenarnya. Ingat, kalau kamu sebagai anggota kerajaannya, rajamu itu, tuanmu itu, pasti memelihara kamu. Ojo khawatir. Karena apa? Ayat 31, 32 dengan jelas dikatakan, karena dia sudah berkenan memelihara, memberikan kerajaannya itu kepada kamu. Loh, berarti apa? Kita tuh diberi dengan luar biasa oleh Tuhan. Sebenarnya dia bisa bicara dengan apa? Hidupmu. Hidup kita. Tuhan mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kita, supaya kita itu bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan sekarang kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, pasti kita dipelihara oleh Dia. Jadi Dia katakan, ojo khawatir, kamu sudah dapatkan hidupmu di dalam Kristus. Ojo khawatir. Kembali bukan tidak berusaha ya, tetap berusaha, tapi kita tidak perlu khawatir seperti orang-orang dunia. No, bukan seperti itu. Dan terlebih lagi beban yang kedua, dikatakan di situ ayat 33-34. Lepaskan diri dari ikatan harta dunia. Maksudnya apa? Di situ dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Maksudnya apa? Tidak punya harta ganda? Bukan. Tapi lepaskanlah hatimu dari ikatan-ikatan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya hal yang paling utama, bukan? Di ayat terakhir dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tahu, inilah penyakit yang sesungguhnya. Ketika seseorang menempatkan hati atau hartanya itu di atas segala sesuatu, bahkan menjadi Tuhannya, sebenarnya berhala ini ya, dia akan mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Entah dia kebanyakan harta, entah dia kekurangan harta, sami mawon. Jangan pikir orang yang tidak punya, yang kelebihan harta itu tidak pernah punya khawatir. Terbalik Bapak Ibu. Banyak, ada yang kaya pengen jadi sederhana lagi, ada yang sederhana pengen jadi kaya, dua-duanya pengen, tapi padahal apa? Salah semua. Sekali lagi, bukan masalah kita tidak boleh punya harta benda, bukan. Tetapi kalau kita menempatkan itu sebagai Tuhan kita, maka itu adalah hal yang salah. Ini sudah disinggung oleh Yesus di perikop sebelumnya, tadi saya jelaskan di pembukaan. Yesus mengatakan orang kaya yang bodoh, karena apa? Menempatkan harta itu sebagai yang utama. Makanya dia bilang, jualan seluruh hartamu. Buat apa? Berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat tua, dikatakan di situ, tidak dapat rusak. Karena apa? Ini masalah kekekalan. Kalau kamu percaya kepada Kristus,
Don't worry, jangan khawatir. Tapi dia sebenarnya mengajarkan apa? Masalah harta dunia itu yang bisa dilihat akan rusak. Tapi tadi diajarkan untuk menimbun, tanda kutip, harta surgawi. Harta yang sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah itu seperti apa? Kita sudah diberikan firman-Nya, ini loh lakukan. Lakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi sebenarnya ditekankan oleh Yesus di sini adalah apa? Hati kita. Kamu berpaut kepada siapa? Berpaut kepada apa? Yesus mengatakan, kalau kamu berpaut kepada hal-hal dunia, apalagi yang namanya diwakili dengan harta kekayaan, kamu pasti khawatir, misalnya pasti khawatir. Tapi lepaskan hatimu dari itu, lepaskan. Dan ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita sekarang menjadi milik Kristus, anggota tubuhnya. Dan kita pasti dipeliharakan oleh Dia. Jadi, kalau sekarang kita berpikir kembali, permisi, mau khawatir, kira-kira boleh apa enggak ya? Silakan direnungkan sendiri, silakan dipikirkan sendiri. Untungnya apa? Dampaknya apa? Jelas-jelas negatif. Dan mau seperti itu. Ketika kita khawatir, kita tahu kesehatan juga pasti terpengaruh. Kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu jelas sekali. Orang yang khawatir tidak akan mungkin bisa sukacita, bukan? Tidak mungkin. Kekhawatiran dan sukacita tidak bisa berdampingan atau berjalan paralel. Nah, disinilah Yesus mengingatkan, jangan salah mengambil Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan yang mana. Makanya Yesus sering membandingkan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mamon yang digambarkan harta benda, dan kepada Yesus. Tidak bisa paralel, dua-duanya jalan. Tidak bisa. Harus salah satu. Ketika kamu milih yang salah, ya sudah. Berarti kamu akan merasakan penderitaan meskipun kamu memiliki segala sesuatu di dunia ini. Tetapi kamu ketika memilih yang benar, bukan hanya kamu diberkati. Ini bukan hanya melulu masalah berkat jasmani. Tapi Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Bukan cuma jasmani akan dicukupkan. Tapi khususnya ketika boleh menikmati berkat Tuhan itu. Kita merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada nilai plus-plusnya lagi. Makanya dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, untuk apa kamu kerja pagi sampai malam setengah mati, bulu banting tulang istilahnya, tapi kamu nikmati apa? Ya hilang lagi. Tapi Tuhan memberikan lebih dari itu. Kamu boleh menikmati dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu nilai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Jangan lupakan hal itu. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan, jangan kita terikat dengan hal-hal dunia ini. Tapi tempatkanlah Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita, sebagai Raja dalam hidup kita. Dialah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pergumulan dan masalah tidak akan pernah hilang dalam hidup kita, tapi ingat, kita jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi hendaklah kita dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera itu kepada kita. Nikmatilah kebaikan Tuhan dengan sikap hati yang benar dan yang berkenan kepadanya. Jangan khawatir. Tidak usah ngomong permisi mau khawatir, tapi permisi saya mau bersukacita dan memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat rahmat-Mu atas diri kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami adalah milik-Mu dan Engkau akan terus menjaga dan memeliharakan kami. Tolong kami untuk kami belajar ya Tuhan, tidak terus dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berpaut hanya kepadamu, mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan dan permasalahan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami tidak terus dikuasai oleh kekhawatiran, tapi kami selalu mengandalkan, bersandar kepadamu, dan Tuhan Kau yang terus menolong dan menyertai kami. Terima kasih. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam segala pergumulan sehari-hari mereka, untuk mereka boleh merasakan Tuhan kekuatan yang baru, sukacita dan damai-Mu Tuhan setiap hari, ketika juga mereka harus berhadapan dengan berbagai masalah dan kekhawatiran ini. Terima kasih Yesus. Kami boleh serahkan ke dalam tangan kasih-Mu,
Kami bersyukur, kami berdoa karena Engkaulah Tuhan Allah pemelihara hidup kami. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani 13 menyatakan demikian, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di dalam keyakinan ini, ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu marilah kita membawa persembahan kita, hidup kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sembari kita memberikan persembahan kita, biarlah kita menaikkan harapan kita kepada Yesus yang tidak pernah berubah itu. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku percaya padanya dikala khawatir. Aku bersandar padanya dikala cemas. Yesus sobatku yang setia, pandu hidupku, tak akan meninggalkanku sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita membawa persembahan kita dan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Dengan berpegang pada janji firman-Mu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Kami menyerahkan segenap hidup dan persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu. Terimalah dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah kami ya Kristus Tuhan kami, agar segenap hati dan hidup kami arahkan kepadamu, dengan senantiasa mencari kebenaran kerajaan-Mu. Karena di dalam mencari kebenaran kerajaan-Mu, semuanya akan Engkau tambahkan kepada kami seperti yang Engkau janjikan itu. Ya Kristus yang telah berfirman supaya kami jangan khawatir. Tuntunlah kami yang khawatir dengan masa depan dari usaha kami, yang khawatir dengan masa depan pendidikan dari anak-anak kami, yang khawatir dengan kesehatan kami, yang khawatir dan cemas akan kehidupan kami, yang khawatir dengan masa depan dari relasi berpacaran anak-anak kami, yang khawatir dengan untuk mendapatkan pasangan hidup, dan segala kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang datang silih berganti di masa pandemi ini.
untuk kami menemukan penghiburan dan harapan di dalam Engkau satu-satunya. Sebablah Engkaulah yang awal dan yang akhir, yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Ya Kristus yang telah mengalahkan maut dan kuasa kejahatan, hancurkanlah maksud jahat dari manusia yang ingin menghancurkan sesamanya. Biarlah panji-panji kemenangan-Mu berkibar dengan semakin megah di seluruh muka bumi melalui kehadiran umat-Mu yang menyatakan kemenangan-Mu. Ya Kristus, Sang penopang kehidupan kami, tuntunlah saudara-saudari kami di Batu yang saat ini sedang menghadapi bencana banjir bandang. Kiranya Engkau di dalam kemurahan-Mu menolong mereka, meneguhkan mereka, menghibur mereka. Tuntunlah segenap aparat-aparat terkait di Kota Batu, bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat yang ada, untuk bergandengan tangan, untuk menolong mereka-mereka yang menjadi korban dari bencana. Kami berdoa biarlah seluruh masyarakat juga, baik di wilayah Kota Malang ini juga dan di seluruh negara ini, boleh sehati sepikir bergandengan tangan untuk dapat menolong saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana banjir bandang di Kota Batu. Kami berdoa karuniakan hikmat kepada para pemimpin setempat untuk mengambil satu langkah-langkah strategis untuk memulihkan situasi yang sedang terjadi pasca bencana banjir bandang. Esok harinya kiranya Engkau menolong mereka, supaya langkah-langkah yang mereka ambil sungguh-sungguh dapat memberikan satu pembaruan di wilayah Kota Batu sendiri, ya Tuhan. Ya Kristus Tuhan kami, yang di dalam-Mu berdiam segala hikmat ilahi, karuniakanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, untuk menjalankan kekuasaan di dalam takut akan Engkau, dan menggunakan kekuasaan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat di negeri ini. Dalam sikap takut akan Engkau yang akan mengadili setiap perbuatan, tuntunlah para pemimpin kami untuk bekerja dengan jujur, serta menjauhkan diri dari mencari keuntungan bagi diri sendiri dan menerima suap. Ya Kristus Sang Kepala Gereja, arahkanlah kami gereja-Mu untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Arahkanlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang sabda-Mu, menghadapi segala kekhawatiran kami sebagai gereja di tengah zaman yang berubah dan terus berubah. Jauhkanlah kami dari melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kami, tetapi dengan segenap hati kami mengerjakan apa yang Engkau kerjakan dan sedang Engkau kerjakan. Di dalam nama-Mu, ya Kristus yang menang, dan oleh kuasa Roh Kudus, kami membawa doa permohonan kami ke takhta kasih karunia Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tetapi biarlah kita mengingat kembali bahwa kekhawatiran itu merupakan keniscayaan di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Namun di tengah kekhawatiran itu Tuhan Yesus berfirman, janganlah khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Yesus, maka Ia akan mengubah kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang mulia untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew. Ketiganya yang
Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam damai sejahtera dan sukacita yang disediakan bagi kita, boleh selalu memberkati dan memeliharakan engkau. Untuk selalu boleh berharap bersandar kepadanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.